Kamera udah on, Tadi udah live. Sekarang. Kalau sekarang kalau Tete ini minta kita nggak bisa apa-apa. Semua kita mencintai perempuan. Betul tidak, Pak? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Direktur Utama PT Pos Indonesia beserta seluruh jajaran direksi dan staf dan hadirin yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama, tadi sudah disampaikan beberapa hal penting oleh rekan-rekan sebelumnya. Tentu saja persoalan pekerja di PT Pos menjadi concern kami semua yang berada di Komisi 6, sehingga mungkin secara khusus nanti kita entah FGD atau apa untuk membahas persoalan tata kelola ketenaga kerjaan di PT Pos, karena kita juga menyadari ini dalam masa-masa yang penting bagi PT Pos di tengah kita beralih pada era digital dan kemudian beberapa hal lainnya, sehingga layanan-layanan pos itu menjadi tidak seperti pada awal mula hampir 200 tahun ketika dulu didirikan, begitu Pak ya. Namun kita bersepakat untuk bagaimana mempertahankan keberadaan PT Pos. Namun demikian tadi disampaikan tentu kiranya harus ada terobosan-terobosan terhadap bisnis-bisnis yang bisa dilakukan ke depannya di kemajuan teknologi dan inovasi yang ada sekarang ini. Namun demikian saya kira kalau saya bersepakat agar ada perubahan pimpinan ini juga penting, karena ada atau tidak di dalam Perpres PT Pos itu Prof sudah melakukan penyaluran bansos dan sebagainya, sehingga ini membutuhkan dukungan kuat landasan hukumnya seperti di sini, yaitu perubahan Perpres 63 tahun 2017 tentang penyaluran PKH dan sembako yang saat ini hanya diberikan untuk himbara. Kalau bisa memang ditambahkan, bukan kalau bisa, sebaiknya memang ditambahkan PT Pos, karena pada kenyataannya sudah menyalurkan. Termasuk juga beberapa dokumen penting juga pada masa pemilu begitu. Sehingga ketika masuk di dalam Perpres ini, urusan nagih ini nyangkut Prof. Sekarang berapa tadi? Cepet ya kalau mau nagih, langsung apa? Enggak, bukan di Kemensos, tapi tidak bisa PT Pos langsung menagih karena PT Pos tidak ada di Perpres. Sehingga urusan tagih menagih ini PT Pos harus setidaknya via mereka yang diamanatkan Perpres. Himbara. Tapi yang nyalurkan kan sebenarnya PT Pos gitu. Ya. Ya, jadi mungkin supaya dasar hukumnya kuat, kalau saya sih mendukung agar ada perubahan terhadap Perpres ini ditambahkan sedikit saja. Yang kedua kemudian mendorong peningkatan kewajiban menyelenggarakan LPU di seluruh kecamatan. LPU singkatan dari apa, Pak? Umum ya. Layanan pos? Yang seperti apa namanya, bank pos itu, yang layanan pos universal ini tadi kan beberapa seperti Pak Hairon mengatakan juga diperlukan begitu manakala bekerja dengan BPJS. Ini memang menurut kami perlu supaya tidak semua juga yang melayani pelayanan umum seperti mungkin di daerah-daerah tertentu kan agak sulit kalau harus bangun kantor BPJS misalnya. Kalau ini bisa dikerjasamakan dengan pos, itu akan lebih baik. Sehingga dengan demikian mohon dukungannya saya juga dari pimpinan dan anggota lainnya. Namun demikian catatannya adalah di direksi yang lama sebetulnya kami memperjuangkan agar ini ada kerjasama antara PT Pos dengan BPJS begitu. Kurang lebih perjuangan kami saat itu berhasil lah.
Namun kami mendengar informasi bahwa itu bekerja sama dengan pihak lain. Pada 29 Juli 2020, bukan pada masa kepemimpinan direksi yang sekarang, itu ada joint operation antara PT Pos dengan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Pertanyaannya, apakah masih berlanjut kerjasama tersebut? Dan karena ini direksi yang baru, saya kira pegawai pos banyak begitu. Tapi kalau apa yang bisa dikerjakan oleh PT Pos, kerjakanlah sendiri. Tidak perlu disubkonkan begitu Pak. Ya, karena ini juga penting supaya pekerja itu ada pekerjaannya. Bapak mecat nggak bisa, tapi bisnis kurang begitu. Sehingga mungkin, salah ngomong lagi, bukan mungkin, evaluasi Pak. Kerjasama dengan pihak-pihak ketiga termasuk tadi Pak Darmadi sampaikan dengan konsultan-konsultan. Ini penghematan Pak. Ini lagi gerakan penghematan nasional. Kami butuh catatan tertulis, jawaban tertulis, kerjasama dengan pihak-pihak ketiga dan bagaimana mekanismenya, apakah secara penunjukan langsung atau tidak. Yang berikutnya adalah antara berkaitan dan tidak berkaitan langsung dengan PT Pos, tetapi jujur saja pimpinan Bang Andre dan juga Prof dan Pak Adi, saya kebingungan akan menyampaikan ini di forum apa begitu. Tetapi ini sesuatu yang mendesak Bang Andre. Ini sesuatu yang mendesak. Ya, karena saya kira kita semua Komisi 6 sangat memahami bahwa terkait tadi kan disampaikan PT Pos ini juga menyalurkan dana pensiun PNS TNI Polri kurang lebih nomor 2 setelah BRI ya Pak ya, yang dilayani hampir 1 juta orang oleh PT Pos, sekitar 900.000 lebih. Nah, ini terkait dana pensiun, mudah-mudahan masih ada media di sini. Pada tanggal 7 Februari 2025, Kementerian Keuangan rapat dengan Komisi 11 dan menyampaikan berencana mengambil alih tugas pembayaran pensiun yang sebelumnya dilakukan oleh Taspen dan Asabri. Nanti ujungnya itu yang nyalurin selama ini adalah PT Pos. Direktur Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Kemenkyu bernama Bapak Astera Primanto Bakti mengatakan bahwa pengambil alihan tugas pembayaran pensiun tersebut bertujuan untuk membangun proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Proses verifikasi dan validasi data langsung dilakukan DJPB yang kemudian pembayaran disalurkan melalui mitra. Nah, Pak, saya nggak tahu ini, mohon dukungannya dari pimpinan. Karena rapat siang 7 Februari 2025 tersebut, malamnya Direktur Jenderal Anggaran, Saudara Isa Rahmawata, yang juga adalah komisaris di PT Telkom, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya. Dan juga hal yang berbeda, betul. Tetapi di Jiwasraya itu juga ada dana pensiun. Berbeda, tapi kalau ditelusuri pasti ada kaitannya. Jiwasraya 16,8 triliun, di dalamnya ada duit pensiun. Asabri korupsi 22,78 triliun, di dalamnya ada tabungan hari tua prajurit TNI Polri. Ini mumpung presidennya kita adalah seorang prajurit TNI yang waktu penyelesaian Asabri kami sangat tahu dan berterima kasih Pak Prabowo ini, ingat ya Pak Andre, mengawal penuh supaya pensiunan tabungan hari tua bagi prajurit TNI Polri itu bisa tetap dibayarkan meskipun duitnya saya katakan dirampok atau dibegal oleh oknum-oknum yang bukan hanya nggak punya otak, nggak punya hati menurut saya. Nah, THT ini terakhir saya ingin menyampaikan. Kami ingin mengingatkan kepada semua pihak
termasuk juga PT Pos yang menyalurkan pensiun, bahwa dana tabungan hari tua ataupun dana pensiun ini kan sedang dibangun narasi bahwa dana pensiun membebani negara, bahwa pensiun itu membebani APBN. Mari kita sampaikan kepada publik bahwa dana pensiun itu betul dari APBN, tapi skema gaji. Dipotong gaji kita semua, termasuk PNS TNI Polri, termasuk DPR. Untuk Taspen itu 3,25%. Untuk Asabri 4,75%. Dan jika digabungkan dengan tabungan hari tua, PNS TNI Polri per bulannya dipotong 8%. Yang dari pemerintah itu hanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Yang dari murni APBN yang dikasih ke pegawai yang bukan gaji itu 0,96% untuk Taspen dan Asabri hanya 1,43%. Sisanya pensiun dan tabungan hari tua total 8% dari gaji PNS dan prajurit TNI Polri yang sebagian nanti disalurkan oleh PT Pos. Namun jika dihitung Pak Andre, laporan terakhir Januari, Taspen tabungan hari tuanya 149,53 triliun. Sementara Asabri uangnya prajurit TNI Polri itu yang dipotong dari gaji, bukan ditambahin tuh dari APBN, memang gaji mereka. Total per Januari itu kurang lebih 19,27 triliun. Kalau digabungkan 168,8 triliun. Sementara dana pensiun Taspen yang potongan per bulannya itu adalah 3,25% dari PNS. Totalnya adalah sekarang Januari 250,77 triliun. Milik 1.487.453 peserta yang dipotong gajinya setiap bulan. Sementara Asabri itu total dana pensiunnya 29,18 triliun. Ya, ini milik 994.796. Situ ada nggak yang PT Pos? Dari jumlah tadi disebut itu. Ada. 900.000 itu disalurkan oleh PT Pos. PT Pos. Kenapa? Ya alhamdulillah ya. Allah kasih jalan, ada pos dan kita harus merespon cepat. Total kalau untuk pensiun saja, seandainya ini diambil dalam tanda kutip, dikelola oleh Kementerian Keuangan, yang dasar hukumnya saya tidak tahu dengan pihak ketiga lagi kan, dengan mitra barunya. Saya nggak tahu. Regulator itu menjadi ngurusin penyaluran pensiun. Saya nggak tahu ini apa karena panik, karena defisit anggaran, tapi janganlah potongan upah orang kerja. Ya, saya nggak tahu mau apa nih, total pensiun 279,95 triliun, tabungan hari tua 168,8 triliun dari Taspen Asabri. Total duit potongan upah PNS TNI Polri itu 448,75 triliun. Mau ngapain Kemenkyu? Udah ada proses bisnis dan ingat, itu adalah asuransi sosial, dana amanah, bukan uang yang ditambahin untuk seolah-olah pensiun tuh kita dibagi, Pak. Ini BUMN juga kan dipotong kan? Sama PNS TNI Polri. Mungkin yang di atas PNS TNI Polri nggak butuh, tapi setidaknya kita memperjuangkan para PNS dan prajurit TNI Polri yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Nah, demikian pimpinan, mudah-mudahan ini nanti di rapat berikutnya juga menjadi perhatian, karena seandainya ini kemudian juga melibatkan PT Pos kembali dengan baik, ini juga akan membantu untuk kelangsungan bisnis PT Pos ke depan dengan menambahkan keuntungan yang lebih baik. Demikian, saya mohon maaf
mungkin ini tidak terlalu tepat disampaikan di forum ini, tapi kita harus bergegas karena sudah dibahas di Komisi 11, begitu ya. Dan terakhir saya mengingatkan saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Keuangan, bukan berarti saudara-saudara itu adalah pemilik uang Republik ini, bukan. Jadi konstruksi untuk moneter dan fiskal kita rasanya jangan merasa itu duit lu pada lah, istilahnya begitu. Itu adalah terutama untuk pensiun dan hari tua, sekali lagi potongan upah para pekerja dan prajurit TNI Polri. Mohon dukungannya pimpinan dan anggota Komisi 6 dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Karena Teh itu sudah apa yang disampaikan itu dibuat dengan dalam bentuk bagam begini yang luar biasa nih. Bisa kita pelajari sama-sama ini kan. Baik, dari beberapa yang disampaikan, ada dua hal yang perlu saya stressing khusus, yaitu tentang usulan TT mengenai perlunya perubahan daripada Perpres nomor 63 tahun 2017. Ini mungkin nanti masuk dari kesimpulan kalau kita bersetuju tentang itu, untuk menambahkan bahwa tidak hanya Himbara yang bisa diperoleh, tapi tambahkan dengan PT Pos Indonesia. Itu salah satu substansi yang disampaikan oleh TT. Yang kedua adalah memperluas daripada layanan LPU dan PT Pos sebagai pusat logistik, penyeluruh logistik pemerintah. Itu mungkin kita bisa masuk ke kesimpulan ya. Sehingga nanti kita dorong kepada Menteri BUMN, susurannya Pak Andre, untuk diperjuangkan. Karena PP itu kan urusan pemerintah. Kita hanya bisa mendukung apabila itu dianggap bahwa ini bisa lebih meningkatkan pelayanan PT Pos, meningkatkan kinerja PT Pos dalam mencapai daripada kinerja yang diharapkan. Saya kira itu tata dari saya mensupport aja, mendukung aja. Silakan Pak Rudi. Keluar. Om Rudi keluar. Iya. Kemana Pak Rudi? Lama. Boleh. Nah, kanan lagi kanan. Kasih kanan. Kanan Pak Rizal. Udah bawa Asep, Bu Ima, siapa lagi? Lu nggak nanya? Pak Budi. Kanan. Lu nanya nggak juga? Si Nando nanya. Sebentar. Lu ngomong nggak? Nando, Prof, daftarin Prof. Ya, terima kasih pimpinan. Noni nggak? Mantap. Ayo, Ya, terima kasih pimpinan. Melanjutkan tadi tambahan dari teman saya itu. Tadi pagi kita ada aspirasinya. Nah, pertanyaan yang paling krusial adalah mereka itu tidak puas, Pak. Tidak puas dengan perjanjiannya. Sampai-sampai yang tahun 2025 ini banyak yang belum tanda tangan. Dari 11.000 mungkin banyak lah, kita bilang ya tadi. Tapi sudah terima upah atau komisi ya. Jadi treatmentnya seperti komisi. Dan mereka ada niatan apabila tidak bisa berlanjut, istilahnya tidak ada solusi, itu akan mogok. Kan bahaya Pak. Kalau dari serikat pekerja itu sudah mengatakan itu, tapi mereka sepertinya masih ada niatan untuk berdiskusi, untuk mencari solusi. Makanya salah satu caranya mereka datang ke sini, Pak. Datang ke sini untuk meminta bantuan lah dari kita supaya bisa cari solusinya. Nah, memang secara aturan Undang-Undang Tenaga Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja ini perjanjiannya keliru. Kalau misalnya pakai Undang-Undang Perdata memang betul pasal 1320 itu masuk itu 4 syarat itu masuk. Ada materai lagi. Jadi semua masuk. Cuma dasarnya Undang-Undang Tenaga Kerja sama Cipta Kerja tidak masuk. Ini yang mereka pertanyakan. Jadi apakah mereka masuk ke pegawai tidak tetap atau seperti apa? Karena bahasanya di sini mitra, tapi ujung-ujungnya bukan pakai outsourcing tapi ke pribadi, ya pribadi, tapi bayarnya seperti komisi. Nah,
Yang mereka beratkan juga banyak, ada sanksi-sanksi Pak. Sanksi-sanksi ini yang mereka suka kaget. Memang mungkin kalau sanksi itu karena masalah attitude, misalnya masalah kelakuan daripada karyawan itu, ya mungkin bahasanya tegas-tegas, tapi mungkin ada pendidikan, pelatihan, misalnya sekarang itu kan susah cari kerja, betul nggak? Jadi diberikan pengarahan, sekarang itu sulit untuk cari kerja, ayo kerja yang bagus, begitu. Itu mungkin lebih bagus daripada langsung kasih sanksi-sanksi seperti itu. Hampir sanksi tadi hampir sampai ada contoh sampai 50% Pak dari upahnya. Dan itu kasihan sekali. Jadi pemikiran kami ini ya dari aspirasi itu kami harap dicarikan solusi. Masalah intimidasi saya yakin pasti tidak ada. Saya ingin semua tidak ada intimidasi. Carilah solusi Pak. Cari solusi. Jangan sampai ada PHK nanti malah karena mereka serikat pekerja suka berkelompok. Nah itu yang bahaya. Kadang-kadang kalau sudah seperti itu kan di luar nalar. Mereka memutuskannya kadang-kadang dengan emosi. Nah itu akhirnya malah kita yang celaka. Kita yang sendiri yang celaka, hampir 70% karyawannya dari situ. Jadi saya mengharap pimpinan kalau bisa segera dilakukan negosiasi yang bagus. Apalagi kalau sekarang misalnya ada THR, perjanjian sekarang yang belum ditandatangani, bagaimana bisa diubah atau seperti apa supaya mereka juga cari win-win solution nih lah. Itu yang lebih bagus. Jangan nanti yang di daerah-daerah itu, pimpinan-pimpinan di daerah ancam-ancam atau apa. Kita harap tidak ada seperti itu. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Pak Kanang. Pak Di udah Oke, kita panggil terima Pak. kasih. Pak Di. Nah, Pak